Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya ingin membaca buku tentang psikologi suami istri. Ini buku yang sangat bagus. Buku ini saya baca karena pada dasarnya saya itu malas baca. Tapi mudah-mudahan dengan direkam kita bisa baca sedikit demi sedikit. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan buku ini dengan perlahan. Oke, kita mulai ya. Ini adalah buku Psikologi Suami Istri karangan Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Judul aslinya adalah Saikolojiyah Ar-Rajul wal Mar'ah, Ahdatsu dirasah ilmiyah haula al-mushkilat az-zawjiyah, asbabuha wa turuku ilajiha. Psikologi suami istri memahami perbedaan seksis laki-laki dan perempuan demi membangun keharmonisan hidup berkeluarga. Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Diterjemahkan oleh Muhammad Muhaimin MAG. Seperti biasa, kalau saya itu kalau baca biasanya semuanya dibaca gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, dari kita akan baca dari penerbitnya dulu. Ada judulnya ini Hasrat dan Kesiapan. Perhatikan baik-baik. Ini dari penerbit. Bismillah. Buku yang ada di tangan Anda ini sedikit banyak akan merubah pemahaman kita perihal hubungan laki-laki dan perempuan. Karena di dalamnya mengungkap kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat secara spontan melalui tindakan kita sehari-hari. Yaitu kesalahan yang tidak disengaja meski bertujuan untuk membahagiakan pasangan kita. Kesalahan tersebut muaranya menyebabkan kesedihan, kesusahan, kejengkelan, keresahan, dan penyesalan yang akan terus berlanjut sepanjang kita hidup dalam naungan suatu ikatan perkawinan. Kesalahan itu sendiri bisa berlanjut pada suatu yang dibenci oleh Allah, yaitu perceraian, yang akan merobohkan bangunan kehidupan suami istri, merobohkan institusi keluarga dengan segala kebaikannya. Akibatnya dapat merusak kesehatan mental kita. Buku ini juga akan menjelaskan perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dan cara menyikapinya. Menjelaskan secara ilmiah sisi-sisi penting hubungan laki-laki dan perempuan, sisi kehidupan seksualnya. Juga hal-hal yang mungkin disukai laki-laki tetapi tidak diketahui perempuan. Serta sebaliknya hal-hal yang disukai perempuan tetapi tidak diketahui laki-laki. Pasti buku ini akan mengubah kebiasaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan pandangan mereka satu sama lain. Namun demikian hal tersebut tidak akan pernah berhasil tanpa ada hasrat yang tulus dari pembaca untuk mengenali rahasia-rahasia tersembunyi di balik hubungan suami istri tersebut. Kemudian memiliki kesiapan dan kemauan untuk memahami. Selanjutnya mau menerapkan dalam kehidupan praksis. Yang jelas buku ini merupakan hasil kajian yang ilmiah dan maksimal dengan ulasan dan pembahasan secara mendalam oleh para ilmuwan barat dengan pendekatan yang bersifat psikologis dan filosofis sehingga menghasilkan wacana yang kaya dan reflektif yang sangat perlu untuk mengisi kasanah wacana intelektual kita. Lebih dari itu, buku ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam meningkatkan kualitas hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan cinta yang hakiki lahir dan batin. Sehingga buku ini menjadi pas dan perlu untuk dibaca siapa saja yang ingin merasakan dan mendapatkan kebahagiaan cinta yang hakiki itu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu para utusan, Nabi terakhir yang terpilih dan al-amin. Juga kepada keluarga, seluruh sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Semoga Allah menghimpun kita dan mereka dalam kelompok para syuhada dan orang-orang yang siddiq, cinta pada kebenaran. Kita semua mengetahui realitas yang terjadi saat ini. Wacana dan kebudayaan orang barat telah maju pesat dan meninggalkan kita jauh terbelakang. Padahal dulu mereka adalah para pengekor kita. Sungguh pada masa kedaulatan Umayyah dan Abbasiyah, juga beberapa masa setelah itu, kita berada pada masa kemajuan peradaban. Kita berada pada masa kemajuan peradaban dan keemasan. Sementara pada saat itu orang-orang barat masih hidup dalam kegelapan. Namun sayang, keadaan sekarang telah berbalik. Orang barat menjadi yang terdepan sedangkan kita tertinggal di belakang. Pembaca yang budiman, kehidupan orang-orang barat sekarang tidak berpegangan pada pendapat para pendahulunya. Namun pengetahuan dan keberhasilan yang didapatkan sekarang dibangun atas dasar kajian lapangan dan penelitian ilmiah yang baru dan berkesinambungan yang memakan waktu bertahun-tahun. Dan dengan melibatkan banyak pakar dan spesialis yang mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan penelitian dan eksperimen, mereka menghabiskan beberapa tahun umurnya dengan mempergunakan peralatan ilmiah terbaru dan teknologi terkini agar sampai pada hasil seperti yang kita nikmati saat ini. Orang barat tidak berpegang pada pendapat orang-orang abad ke-14 atau 15 atau masa-masa yang telah lama berlalu. Mereka tahu benar bahwa pendapat orang-orang terdahulu benar dan sangat sesuai untuk masa ketika mereka hidup. Tetapi sekarang kita hidup pada akhir abad 20 atau pada awal abad 21. Tentu saja segala hal telah banyak berubah sehingga semua peninggalan masa lalu tidak dapat dipandang sesuai atau mencukupi untuk masa sekarang. Di samping itu, kemungkinan pendapat tersebut diterapkan dan dijadikan pedoman pada masa sekarang perlu dipertanyakan juga. Berdasarkan pemahaman di atas, secara pasti kita harus mengerahkan tenaga dan usaha seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu untuk dapat mengikuti arak-arakan kehidupan modern di mana kita hidup pada masa tersebut. Di samping itu juga untuk meletakkan dasar yang kuat bagi generasi-generasi setelah kita. Kita tidak meragukan bahwa Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, Al-Bahtari, Al-Farzadak, juga tokoh-tokoh besar lainnya adalah pakar pada bidangnya masing-masing. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun dari usianya juga menggunakan kecerdasan, penelitian, dan eksperimen mereka untuk merealisasikan apa yang akhirnya mereka raih pada waktu itu. Hasil yang mereka peroleh pada waktu itu adalah penyingkapan yang menakjubkan dan merupakan pondasi keilmuan. Mereka bersyukur atas hasil yang mereka peroleh dan berharap semoga Allah memberi balasan yang setimpal. Namun bagaimana kita ketahui kehidupan itu selalu berubah dan ilmu pengetahuan juga maju dengan begitu pesatnya, maka tidak mungkin pada masa sekarang kita hanya berkutat pada kesimpulan-kesimpulan atau teori-teori yang dicapai oleh orang-orang pada masa itu. Dengan lain perkataan, pada masa sekarang kita tidak mungkin hanya memegangi hasil kajian orang-orang dulu itu lewat pendapat-pendapat yang dituangkan dalam buku-buku mereka. Karena buku-buku itu hanya sesuai untuk zaman tersebut. Sementara sekarang dianggap sebagai barang kuno yang kemanfaatannya cukup minim. Tanpa memihak atau fanatik pada satu ideologi atau keyakinan, penulis ingin katakan bahwa Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang dikecualikan dari pernyataan di atas. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang pasti dapat dipergunakan pada segala zaman.
Hal ini akan terus berlaku sampai akhir zaman. Sebab-sebab pengecualian tersebut sangat jelas. Hal itu akan penulis sebutkan sebagai sebagian darinya. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan universal, karena kitab tersebut mencakup segala sisi kehidupan dan semua yang dibutuhkan oleh manusia sampai akhir zaman, sehingga ilmu yang baru pun menetapkan kebenaran hal-hal yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pengarang kitab tersebut bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui alam yang tidak tampak atau yang gaib maupun yang tampak, yang Maha menciptakan langit dan bumi juga yang berada di antara keduanya. Dialah satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang segala hal. Dialah penyusun yang Maha perkasa, yang menghendaki kitab ini sebagai satu-satunya kitab yang abadi. Yang ketiga, selama perputaran zaman belum ada, tidak ada, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa mempermainkan atau menyelewengkan kitab yang mengagumkan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kemudian di surat Al-Hijr juga, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa membuat yang serupa dengannya ataupun menentangnya. Pada masa sekarang, agar kita dapat memegang tali kekang segala hal, di samping bisa naik ke panggung kuda dan maju mendahului setiap orang yang telah mendahului kita, kita membutuhkan ilmuwan, ulama yang pandai, dan para filosof sebagaimana generasi terdahulu. Namun kenyataannya sekarang, seperti yang penulis telah katakan, tidak ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya orang-orang seperti itu. Sungguh tidak ditemukan. Minimal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengakui semua kajian-kajian dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat ada pada orang Barat. Hal inilah yang membuat mereka mengatakan dirinya sebagai dunia pertama dan berani mengatakan kita sebagai dunia ketiga. Marilah kita mempelajari kajian dan pengetahuan mereka dan mengambil dalam porsi yang banyak sesuai yang bermanfaat dengan meninggalkan yang tidak baik dalam kehidupan orang Barat, lebih-lebih dengan segala kemajuan yang ada. Banyak sekali ditemukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kebiasaan orang tabiat masyarakat Timur dengan karakteristik yang spesifik. Marilah para pembaca yang budiman bersama-sama dengan saya melihat sisi yang sangat penting di antara sisi-sisi kehidupan kita, yaitu sisi di mana kita hidup bersamanya dan ia selalu hidup bersama kita pada setiap detik kehidupan kita, sisi yang memiliki pengaruh besar pada diri dan jiwa kita, sisi yang didasari pada perbedaan mendasar yang luar biasa dalam aspek psikologis, dua unsur paling penting untuk membangun masyarakat, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut semula tidak kita ketahui sama sekali. Perbedaan tersebut merupakan sumber permasalahan sehari-hari yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang sangat berpengaruh pada tindakan dan kondisi psikis mereka masing-masing. Marilah kita mengenali diri kita sendiri dan juga tabiat lawan jenis kita, agar kita dapat memenuhi keinginan kita, juga keinginan pihak lain, agar kita dapat hidup secara sehat dan penuh kebahagiaan dan ketenangan, tenang pikiran dan tenang perasaan, menciptakan keluarga bahagia dan masyarakat yang baik, bercita-cita mempersiapkan generasi baru yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dan filosof handal yang bisa melayani umat pada masa yang akan datang, serta membantu mereka untuk maju meningkat dan menyamai orang Barat. Bahkan kalau bisa lebih maju dan meninggalkan mereka. Setelah selesai menyusun buku saya terdahulu yang berjudul Alaman Mukhtalifan Ar-Rajul wal Mar'ah, dan setelah saya merenungkan respon positif dari para pembaca, yang sampai pada saya di antara respon tersebut adalah komentar dari seorang hakim yang mengatakan, seandainya masyarakat mau membaca buku ini,
maka tingkat angka perceraian akan turun 50%. Akan banyak memuji kepada Allah, duduk sendirian dan merenungkan tema buku ini dengan seksama. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, buku ini buku pertama di dunia Arab yang sangat istimewa berbicara dalam masalah ini. Buku ini mencakup berbagai sisi penting dan mendasar yang dapat membantu banyak laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama dalam mengenali dirinya sendiri yang berdampak positif pada kehidupan mereka sehari-hari. Buku ini akan membantu mereka menaruh perhatian pada hal-hal yang penting, pada hal yang sangat penting yang tidak mereka ketahui dan sadari sebelumnya. Hal-hal penting tersebut memiliki kaitan langsung dengan berbagai permasalahan sehari-hari yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dari sini, kemudian saya bertanya pada diri sendiri, apakah buku tersebut memang sudah memadai? Apakah buku tersebut telah mencakup semua sisi kehidupan? Apakah ada sisi penting lain yang kita butuhkan dan perlu kita sikapi? Apakah yang kita harapkan telah tercukupi dengan satu buku itu saja? Setelah saya renungkan sisi-sisi yang dapat berpengaruh pada hubungan laki-laki dan perempuan, yang dapat berpengaruh pada kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum, dan setelah saya membaca kajian serta penelitian empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan di Barat, saya menjadi yakin bahwa hal penting yang dicari yaitu terciptanya kebahagiaan yang hakiki pada laki-laki dan perempuan, dan terciptanya suasana yang penuh dengan rasa cinta dan saling memahami. Tidak bisa terwujud jika hanya dengan membaca satu buku saja. Saya merasa bahwa buku tersebut belum mencukupi karena ada sisi-sisi penting lain yang belum dibahas di dalamnya. Sisi-sisi yang perlu mendapatkan perhatian, perlu diketahui, dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar, ada sisi-sisi amat penting yang selayaknya kita ketahui dan kita perhatikan. Tanpa mengetahui dan memperhatikan hal tersebut, kita tidak bisa mengetahui yang kita harapkan secara sempurna. Dunia laki-laki penuh dengan tabiat kebiasaan yang rahasia dan perlu diketahui perempuan. Demikian sebaliknya, dunia perempuan penuh dengan tabiat kebiasaan yang rahasia dan harus pula diketahui jelas oleh laki-laki, agar terjadi ikatan yang baik antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bisa hidup dengan tenang, dapat menikmati kebahagiaan dan menjadi keluarga yang bahagia. Selanjutnya tercipta masyarakat yang utama. Kita harus mengetahui dengan baik diri kita sendiri maupun lawan jenis kita. Saya rasa buku saya yang pertama, Alaman Mukhtalifan Ar-Rajul wal Mar'ah, hanyalah sebagai usaha memperingatkan laki-laki dan perempuan dan usaha untuk menarik perhatian mereka mengenai perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan yang bisa berdampak pada tindakan kita yang seringkali menyebabkan munculnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Benar, semuanya harus diarahkan untuk memperhatikan sisi kehidupan yang penting tersebut, dan agar pembaca menerimanya perlu diberi alasan secara umum dan menyeluruh tentang perbedaan psikologis antara dua jenis manusia tersebut, dengan disertai contoh-contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Buku pertama tersebut dipandang sebagai pengantar pada kajian yang lebih luas dan mendalam yang diberikan oleh para ilmuwan dan pakar Barat secara panjang lebar. Mereka telah banyak menyusun buku-buku ilmiah penting mengenai tema tersebut. Pada buku kali ini, kami akan mengadakan kajian mendalam tentang perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan, dan menapaki sisi-sisi yang telah kami sebutkan pada buku pertama dalam bentuk yang lebih rinci. Demikian juga pada sisi-sisi baru lainnya yang belum dibahas pada pembahasan yang lalu, yaitu sisi-sisi yang sangat sensitif dan mendasar serta memiliki pengaruh besar pada kebahagiaan dan penderitaan laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya pada keluarga dan masyarakat secara umum. Para pembaca yang budiman, bayangkan betapa besar dampaknya pada ikatan laki-laki dan perempuan atau suami istri pada keluarga-keluarga yang merupakan subsistem masyarakat, seandainya masing-masing
mereka mau memahami suatu kebenaran sekaligus menerima dan mengetahui cara menyikapinya. Bayangkan betapa mereka berdua akan bahagia. Dengan demikian masyarakat pun turut akan bahagia, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perceraian. Bayangkan apa pengaruh yang akan terjadi pada jumlah perceraian di pengadilan sebelum dan sesudah adanya pemahaman akan kebenaran ini. Bayangkan bagaimana etos kerja perorangan dan pengaruhnya terhadap angka produksi secara nasional. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kenikmatan dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mau membaca dan mau memanfaatkan bacaannya. Terakhir segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penyusun Dr. Thariq Kamal An-Nuaimi. Mungkin untuk episode pertama ini sampai sini dulu. Nanti selanjutnya ada sekitar 14 bab, dan pada episode selanjutnya kita akan masuk ke bab yang pertama, perbedaan psikologis secara umum. Mungkin itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.